Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya sampaikan kepada semua saudara yang sedang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti renungan live streaming dari GBI Jemaat Kapernaum. Tuhan memberkati saudara semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari Minggu pertama di bulan Agustus ini. Kami semua beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kami. Karena itu saat yang indah ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari layakan kami semua, sucikan hati pikiran kami dalam darah-Mu yang kudus, penuhkan kami dan urapi dengan roh kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar boleh menuntun kami, mengajar kami, menasihati, menegur, bahkan memberkati kami sekalian. Sehingga siapapun kami yang ada dalam masalah, pergumulan, tantangan hidup di hari-hari ini, kami tahu dalam Tuhan Yesus ada jawaban yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara semua yang sedang mengikuti ibadah renungan firman Tuhan live streaming ini. Kita juga bersyukur saudara-saudara karena tanggal 30 bulan lalu, bulan Juli, beberapa hari yang lalu, kita Gereja Betel Indonesia Jemaat Kapernaum memasuki 20 tahun pelayanan. Tuhan telah memimpin kita, menyertai dan memakai gereja di mana kita ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang sampai di mancanegara. Puji Tuhan. Karena itu kita bersyukur dari tempat yang satu ke tempat yang lain Tuhan menuntun kita. Dari Jenderal Sudirman Kavling 1 menuntun ke daerah Grogol daerah Latumedan, dituntun lagi oleh Tuhan ke daerah Ahmad Yani, dituntun lagi oleh Tuhan pergi dan mampir di Jalan Cempaka Putih Raya di Gedung Kawanua. Dan hari ini Tuhan menuntun kita semua untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Tuhan ajaib. Sesungguhnya semua ini adalah sebuah perjalanan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kita menyukuri Tuhan buat tuntunannya yang luar biasa. Dan terima kasih kepada semua saudara yang ikut melayani dan saudara-saudara jemaat yang tetap setia sampai pada hari ini. Yang penting adalah kita jadi berkat bagi banyak orang, supaya semua orang boleh kenal kepada Tuhan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini kita masuk minggu pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan dari negeri kita. Karena itu kita bersyukur dan bersuka cita karena kita sudah merdeka, dan terlebih lagi secara rohani pun kita sudah dimerdekakan dari dosa. Buka Alkitab saudara dan kita baca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21 di bawah judul Orang Kaya yang Bodoh. Saya bacakan bagi saudara semua mengikuti di Alkitab masing-masing dari rumah. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Nah, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, kita baca di sini bahwa orang kaya ini ternyata orang kaya yang bodoh. Ini luar biasa ya. Orang kaya yang bodoh. Menjadi kaya itu tidak persoalan, itu bukan dosa, dan tidak ada yang melarang kita untuk jadi kaya. Bahkan semua orang punya cita-cita untuk menjadi orang yang kaya, orang yang makmur, orang yang sukses. Dan orang sukses atau orang kaya itu sudah tentu karena dia memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir, skill yang baik, dan juga dia adalah termasuk orang yang rajin. Sudah tentu ya, sehingga hal-hal inilah yang mendorong dia atau memfasilitasi dia untuk memperoleh kekayaan. Dan Alkitab justru tidak melarang kita untuk kaya. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Amsal, itu ada banyak ayat yang bicara tentang kekayaan. Orang yang rajin, misalnya dalam ayat Amsal pasal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dan lain-lain sudah bisa baca. Bahwa orang yang rajin pasti kaya. Orang yang rajin bekerja pasti kaya. Pasti berhasil, pasti survive. Nah, karena itu tidak salah orang ini menjadi orang kaya. Apalagi dia memiliki banyak tanah. Wah, hebat, dan dia giat untuk melaksanakannya. Nah, tapi yang herannya itu dalam bacaan kita hari ini, kita jumpai bahwa orang kaya ini bodoh. Orang kaya ini bodoh. Di mana letak kebodohannya? Itu pertanyaannya. Mengapa Yesus berkata orang ini bodoh? Apa arti bodoh di sini? Itu yang penting. Sudah tentu bodoh di sini bukan bodoh artinya tidak punya pikiran yang cerdas dan lain-lain. Tapi maksud Yesus lain. Bodoh di sini. Kita tidak bisa secara berlama-lama untuk membahas ya pengertian tentang bodoh itu. Semua kita sudah tahu. Tapi kita mau lihat dari pemaparan atau dari renungan yang akan saya sampaikan bagi kita ini, agar kita dapat menangkap bodoh yang dimaksud oleh Yesus itu seperti apa. Ada beberapa kebenaran yang perlu kita renungkan bersama tentang kebodohan orang ini. Dan biarlah ini menjadi jawaban bagi kita semua, mengapa Yesus berkata orang ini orang bodoh. Yang pertama, kebenaran yang pertama. Orang ini bodoh karena dia mau memperalat Yesus. Dia mau memperalat Yesus. Itu kita lihat dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat 14 ya. Di sana dikatakan begini, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini orang ini berkata kepada Yesus seperti itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Bodoh sekali dia. Kenapa dia mau memperalat Yesus dan menjadikan Yesus hakim atau pengantara bagi dirinya dan saudaranya? Nah, di sini kita lihat bahwa ada banyak orang yang oleh karena tamak akan harta, akan kekayaan, dia menyalahgunakan kekayaan itu, harta itu, uang itu, dan memperalat orang lain. Memakai orang lain, memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Dan Yesus tidak mau diperalat. Yesus langsung tahu siapa orang ini sebenarnya. Yesus langsung tahu. Nah, jadi kebodohannya itu di situ. Sudah ada hakim, sudah ada pengacara, datanglah kepada hakim, datanglah kepada pengacara, minta tolonglah kepada orang lain. Kehadiranku, aku datang bukan untuk menjadi pengantara masalah bisnis, masalah harta dunia. Aku juru selamat. Aku Tuhan.
tidak bisa diperalat. Tugasku adalah memberitakan kebenaran. Tugasku adalah menyampaikan firman Tuhan. Jadi orang ini salah sasaran. Dia salah datang untuk minta tolong tentang warisannya, tentang bagi hasilnya dengan saudaranya. Karena itu Yesus berkata orang ini orang bodoh. Bahkan dari kata-katanya itu, permintaannya itu, Yesus langsung tahu bahwa sebenarnya orang ini orang tamak. Jadi ini yang pertama ya. Jadi yang pertama, dia bodoh karena dia memperalat Yesus. Dan itu diakibatkan karena ketamakannya. Dia tamak akan harta. Di dalam ayatnya yang ke-15 lebih jauh saya bacakan bagi kita. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi dia tamak. Tamak. Yang pertama dia bodoh karena dia mau memperalat Yesus, tapi yang kedua hatinya penuh dengan ketamakan. Karena itu Yesus lebih jauh berkata lagi bahwa ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi dia berencana untuk membuat lebih besar tidak ada masalah. Tapi kalau di dalamnya ada unsur ketamakan untuk tujuan lain, itu yang bermasalah. Jadi di sini hatinya yang tidak betul, hatinya tidak beres. Karena itu dengarkan lagi apa yang Yesus katakan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jadi orang ini berbicara kepada jiwanya. Jiwaku ada padamu banyak barang, timbunan untuk bertahun-tahun lamanya. Ada banyak orang seperti itu. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi tujuan menimbun semuanya itu untuk apa? Untuk makan, minum, bersenang-senang, foya-foya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi itu kebodohannya. Dia tamak. Karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Hindari dosa ketamakan. Karena orang yang tamak itu adalah orang yang tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, lalu ingin untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Mengumpulkan lebih banyak lagi untuk kepentingan pribadi. Nah, orang ini membuat lumbung-lumbung. Lumbung yang lebih besar lagi. Karena merasa di mana saya akan menampung semuanya ini. Ada seorang penafsir yang berkata sebenarnya dia tidak perlu membuat lumbung lagi. Dia cukup simpan semua hasil-hasilnya itu pada lumbung-lumbung yang kosong pada diri orang-orang miskin yang lain. Bisa disimpan di situ hartanya. Itu menurut para penafsir ya. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara semua bahwa dia bodoh karena dia tamak. Yang dia kumpulkan itu ingin dia habiskan untuk hawa nafsunya. Foya-foya, makan, minum, pesta pora. Itu bodoh. Harta dikumpulkan bukan untuk pesta pora, bukan untuk makan minum, tapi untuk menolong orang lain, meneruskan kehidupan dalam dunia ini, dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan ayat 20 begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi karena ketamakannya dia salah mengumpulkan harta. Untuk tujuan yang tidak ada gunanya.
Sebab itu kita harus mengerti untuk apa kita mengumpulkan harta. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, kalau tujuannya bukan untuk menolong orang lain, itu akan sia-sia. Yesus berkata, ngengat dan karat akan makan semua harta-harta kita itu. Pencuri akan datang dan mencuri. Tapi kumpulkan harta di sorga. Itu yang penting. Jadi, lumbung-lumbung yang kosong pada pribadi-pribadi yang susah, pribadi-pribadi yang menderita, jiwa-jiwa yang terhilang, disitulah sasaran harta kita kita kumpulkan. Jangan sia-siakan dan jangan telantarkan serta biarkan orang yang susah, orang yang minta tolong. Kalau kita mampu, kita ada, berbagi dengan mereka. Itu yang penting. Sebab tujuan Tuhan memberkati kita dan memberikan peluang agar kita dapat membuka usaha kita lebih besar lagi dan mengumpulkan banyak harta adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang, bukan bagi diri sendiri. Dan berkat itu kita pakai untuk makan minum, pesta pora dan foya-foya, dan berkata, jiwaku tenanglah. Nah, ini orang bodoh. Dia bodoh karena dia tamak. Dan dia salah mempergunakan hartanya. Tujuannya adalah untuk foya-foya. Yang ketiga, dia bodoh karena dia menggantungkan hidup pada kekayaannya. Menggantungkan hidup pada kekayaannya. Perhatikan ayatnya yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Kekayaan itu bisa saja besok bisa kita jadi kaya saja, bisa. Tapi lusa kita bisa jatuh miskin. Karena hidup kita tidak tergantung atau bergantung pada kekayaan kita. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekayaan. Karena sekaya-kayanya kita, kekayaan kita tidak mampu menyelamatkan kita. Orang yang kaya tidak mampu menyelamatkan dirinya dengan kekayaannya. Keselamatan itu dan pertolongan itu datang dari Tuhan. Ada orang kaya yang tiba-tiba langsung bangkrut, bisa bangkrut. Habis, ludes semua hartanya. Dan di Alkitab kita baca juga bagaimana iblis datang dan menghancurkan Ayub yang kaya raya itu dalam sekejap. Tapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan memberkati dia lagi berlimpah-limpah. Jadi hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Orang kaya ini bodohnya itu di situ. Dia menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Dan berkata bahwa kalau aku sudah bisa simpan ini di lumbung-lumbungku, ini bisa bertahan lama, bertahun-tahun. Dan aku dapat berkata kepada jiwaku, tenang, masih banyak makanan, masih banyak simpanan, dan lain-lain. Saudara bisa terjemahkan sendiri bagaimana. Lalu dia berpesta pora, bersenang-senang. Lupa diri. Sekali lagi ingat, kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita. Hidup manusia tidak bergantung kepada kekayaannya. Saya bisa lihat contoh sekarang ini kan, ketika corona, pandemi corona ini, COVID-19 ini menimpa seluruh dunia, bukan satu negara ya, seluruh dunia. Apa yang terjadi dengan semua harta-harta kita, usaha-usaha kita? Kita dibuat untuk berhenti dan merenung sejenak. Apakah hidup ini bergantung kepada kekayaan kita? Apakah masa depan kita bergantung kepada kekayaan kita, harta kita? Saya mau katakan tidak. Hidup manusia tidak bergantung kepada harta yang dia miliki, tapi bergantung kepada Tuhan, pencipta alam semesta, yang memberkati setiap orang. Karena itu gantungkan harapan kepada Tuhan. Bukan kepada kekayaan, bukan kepada harta.
Sebab harta bisa habis, bisa lenyap. Bersama dengan dunia ini akan lenyap satu waktu. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kebodohan orang kaya ini, atau orang kaya ini disebut bodoh karena dia miskin secara rohani. Secara jasmani dia kaya, tetapi secara rohani dia miskin. Di ayat 20 dan 21 Yesus berkata begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita harus kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah itu tidak mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Karena dia tahu di dunia ini ngengat dan karat dan pencuri bisa makan semua harta-harta itu. Tapi dia harus kumpulkan harta di sorga. Itu yang betul. Karena itu kita harus jadi manusia rohani. Orang kaya yang rohani itu yang penting. Itu yang betul. Bukan orang kaya yang duniawi, tapi orang kaya yang rohani. Yang tahu mempergunakan dan mengolah kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Ah, itu orang kaya yang pintar, itu yang rohani. Ya, orang kaya yang rohani. Jadi orang kaya ini bodoh karena dia tidak rohani. Dia miskin secara rohani. Secara jasmani, materi, kaya dia. Tapi secara rohani miskin. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau memberkati kita dengan berkat-berkatnya dari surga, sehingga kita berlimpah bahkan berkelimpahan. Tapi dia mau juga kita kaya secara rohani, sehingga kita tidak menyalahgunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak berfaedah, yang malah hanya merugikan diri kita sendiri dan membinasakan jiwa kita. Tapi dia mau kita kaya secara rohani. Bayangkan kalau saudara diberkati Tuhan, saudara kaya, punya banyak harta. Tapi juga saudara juga secara rohani saudara kaya. Saya percaya saudara akan berbagi dengan banyak orang yang susah juga. Bahkan saudara akan memberkati pekerjaan Tuhan. Karena itu ada nasihat bagi kita semua, ya. Ada nasihat bagi kita semua. Yang berkata begini. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan selanjutnya, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu tak tentu, tidak tentu, tidak kekal. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Allah itu yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Nah ini, kaya secara rohani ini. Kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Wah, luar biasa. Ini orang kaya yang rohani. Jadi kita tidak boleh jadi orang kaya yang bodoh, tapi jadilah orang kaya yang rohani, yang tahu kemana kita akan mengumpulkan harta kita. Satu ayat lagi yang luar biasa dalam Yakobus pasal 5. Dalam kitab Yakobus pasal 5 dikatakan begini mulai ayat 1 dan selanjutnya. Sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat
dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sikap seperti ini yang dilawan oleh Tuhan. Kita boleh jadi kaya, tapi orang kaya yang rohani, yang tahu fungsi dan tujuan dari kekayaan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan jadi orang kaya yang bodoh, tapi jadilah orang kaya yang rohani. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara semua dan menjadikan saudara-saudara semua orang-orang kaya yang rohani, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, meteraikan kebenaran-kebenaran dalam hati kami semua, supaya kami tetap hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu yang ajaib. Jadikanlah kami orang-orang yang tidak hanya kaya secara jasmani, memiliki harta secara jasmani, tapi kami juga harus kaya secara rohani. Sehingga kami mengerti tujuan dan maksud berkat Allah yang Allah berikan bagi kami, dan menjadikan kami kaya itu. Kami tidak hidup foya-foya dan hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Ajar kami untuk mengumpulkan harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak akan, dan pencuri tidak akan mencurinya. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami semua, supaya dalam hari-hari hidup ini, kami membangun manusia rohani kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, semua menteri-menteri, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan memberkati para medis yang berjuang di rumah-rumah sakit untuk mengobati dan menolong saudara-saudara sebangsa tanah air yang kena corona atau COVID-19 ini, supaya mereka semua disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong juga keadaan dan situasi ekonomi kami, supaya ekonomi kami makin membaik. Stabilitas dari negeri ini. Kami memasuki bulan Agustus, bulan di mana kami memperingati kemerdekaan. Biar Tuhan bangunkan semua kami bangsa Indonesia untuk siap menghadapi semua tantangan dan berjuang untuk kemajuan bagi negeri ini. Berkati semua umat-Mu dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan Engkaulah jawaban bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami semua. Sesungguhnya kami semua adalah orang-orang kaya rohani, di mana kami dapat memanfaatkan berkat Tuhan itu, baik bagi diri kami, dan juga berbagi bagi saudara-saudara kami yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu dan berkati kami semua pada hari ini. Mari saudara angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga, rahmat dan anugerah dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, semua kita yang diberkati katakan amin, amin. Saudara-saudara, sudah bisa lanjutkan dengan naikkan pujian 1-2 lagu. Lalu kemudian saudara akan masuk dalam doa syafaat bersama-sama keluarga. Kemudian saudara tutup sendiri dengan syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.